Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan melanjutkan apa yang menjadi tema besar kita, semua karena kasih karunia. Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian dari seseorang kepada setiap kita, tapi sebenarnya kita yang menerima itu tidak layak untuk mendapatkan. Nah, kasih karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, hadiah, anugerah, itu kita harus respon. Bagaimana kita beresponnya? Salah satunya, kita harus percaya kepada Yesus. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menjadi pengurus yang baik atas setiap karunia rohani. Semua kasih karunia, anugerah. Kalau mau dipercayakan, kita ini dipercayakan sebenarnya mau dikatakan dengan begini, jadi kamu nggak layak. Kamu mau percaya diri, karena itu sering kamu tuduh, nggak layak dengan kamu. Tapi karena Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, berkat yang diberikan kepada kita, sebenarnya kita nggak layak untuk menerima gitu loh. Paham? Nanti semua sesuatu yang diberikan kepada kita itu perlu kita kelola, kita urus dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu yang menjelaskan tentang kasih karunia yang dijabarkan dengan banyak hal. Nah, hari ini bagaimana kita juga diberikan apa yang namanya karunia rohani. Karunia rohani. Atau karunia rohani itu adalah sama dengan karunia Roh Kudus. Saya berharap kita ngerti, paham tentang karunia rohani. Nah, nanti yang menjadi pertanyaannya, bagaimana karunia rohani yang diberikan kepada kita itu kita kita urus, kita kelola, kita manfaatkan, kita berdayakan, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus menjadi pengurus, seorang manajer yang baik tentang sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, secara umum Bapak Ibu dikasih Tuhan, karunia atau karismata itu artinya sebuah hadiah. Jadi karunia rohani itu adalah sebuah hadiah. Pemberian, sebuah anugerah kepada setiap kita orang percaya. Kita diberikan hadiah, kita diberikan karunia sama Tuhan. Jadi kita bertanya, Pak Pendeta, apa karunia saya? Nanti kita akan lihat seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, karunia rohani itu adalah kemampuan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus, dan membangun akan gerejanya. Jadi kalau kita melihat kepada arti dari bahasa aslinya Bapak Ibu, jadi kalau kita definisikan, kita artikan bahwa sebuah kemampuan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Nah, karunia rohani, nanti apakah sama dengan talenta? Bapak Ibu Yang pasti
sebuah kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus, ya, untuk membangun gerejanya. Nanti kita akan lihat, kita daftar tentang karunia tadi, ya. Nah, kalau kita melihat arti tersebut, Bapak Ibu, yang pertama yang harus dipahami adalah karunia-karunia rohani adalah kemampuan khusus. Ya. Karunia-karunia rohani adalah sebuah kemampuan khusus kalau kita merujuk kepada arti. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Itu menjadi dasarnya, ya. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Dikatakan ayat 1-8, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Tadi di awal ini, semua adalah kasih karunia, ya, anugerah, berkat itu diberikan kepada setiap kita. Nah, setiap kita, kata firman Tuhan ini, diberikan oleh Tuhan yang namanya karunia rohani, karunia Roh Kudus. Apa karunia rohani tadi? Itu kemampuan khusus. Bapak Ibu nanti akan saya banyak mungkin akan kita diskusikan dalam pertemuan di Komsel, ya. Untuk minggu depan kita akan, karena itu acaranya diskusi, nanti akan banyak kita bisa bertanya di sana, ya. Saya akan menjelaskan secara cepat saja, ya. Nah, karunia rohani adalah kemampuan khusus. Jadi kemampuan khusus ini tidak sama dengan talenta, ya, tidak sama. Ataupun kemampuan alami yang dibawa sejak lahir. Bukan itu, ya. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Sebagai contoh seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ada yang dapat menyanyi, atau ada yang dengan baik, ya, bisa memainkan alat musik dengan baik. Ada yang pandai yang melukis, dan banyak hal seperti itu kira-kira, ya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kemampuan ini, ya. Tetapi ingat, itu bukanlah karunia rohani. Itu bukan karunia rohani. Orang-orang yang main musik itu. Ada orang yang bisa melukis dengan bagus, kira-kira itu. Itu kemampuan juga sebenarnya. Tetapi itu bukan kategori karunia rohani. Baik, nanti Bapak bisa pertanyakan jelas
waktu kita ini ya. Tetapi yang pasti karunia rohani itu adalah kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, yang kita harus pahami, karunia rohani adalah pemberian Tuhan. Ya. Pemberian Tuhan. Artinya apa? Karunia rohani itu tidak diperoleh karena kita ini baik, karena pekerjaan kita yang baik seperti itu. Bukan karena kita punya talenta, bukan karena kita punya kemampuan, bukan karena sebuah kemampuan yang alamiah. Karunia rohani, Bapak Ibu, itu merupakan pemberian dari Tuhan. Ya, pemberian dari Tuhan. Konsekuensinya, kalau Bapak Ibu tidak minta, maka nggak sah. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau talenta, memang sesuatu yang sudah tidak ada waktu kita lahir itu sudah ada. Tapi kalau karunia, Bapak Ibu, kita perlu, karena itu pemberian Tuhan. Tidak semua orang dikasih kira-kira begitu loh. Tapi pada dasarnya kata firman Tuhan, minimal setiap orang percaya itu punya satu karunia. Kalau Bapak Ibu ingin nambah kira-kira, ya minta kira-kira begitu. Karena itu adalah pemberi. Ya. Kalau Bapak Ibu diam-diam saja, saya sudah nggak ngerti gitu apa maksudnya Bapak Ibu. Padahal boleh dong minta kira-kira begitu ya. Ya, kita jadi sebaliknya. Seperti itu ya. Karunia rohani adalah pemberian Tuhan, ya. Tidak diperoleh karena sebuah pekerjaan baik kita, bukan karena talenta kita yang kita punya, tidak. Karena itu tidak bisa kita lakukan dengan kerja. Karunia rohani tidak kita bisa dapatkan dengan kita kerja, tidak. Atau kita banyak belajar tentang buku-buku yang kita pelajari supaya kita dapatkan karunia dari Tuhan, tidak. Itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, karunia rohani adalah untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Kenapa Bapak Ibu saya ingin jelaskan kepada kita sebagai sebagai sebuah pendahuluan dulu begitu. Baru kemudian bagaimana kemudian kita mengurus, bagaimana kita memanage tentang sesuatu yang diberikan Tuhan. Sementara kita tidak tahu apa itu karunia rohani seperti itu ya. Apa sih karunia rohani? Kok disuruh ngurusin? Makanya saya jelaskan dulu apa karunia rohani, kemudian nanti kita akan bicara bagaimana mengurus tentang sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Baru kita tahu. Oh, kalau itu yang diberikan Tuhan, maka saya harus begini. Sebagai orang yang diberikan Tuhan tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, karunia rohani itu untuk memuliakan Kristus, membangun gerejanya. Kalau engkau diberikan satu karunia, walaupun hanya satu, ada orang yang diberikan lebih daripada satu, bukan masalah satu atau lebih Bapak Ibu yang penting, tetapi yang menjadi sebuah prinsip yang Bapak Ibu harus lakukan, yang Bapak Ibu ingat adalah karunia yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun gereja. Jangan mengatakan, jangan kemudian pamer, woi tahu diri. Itu pemberian Tuhan, bukan pemberianmu. Jangan sok belagu, kira-kira begitu loh. Kalau kita paham, kita akan ngerti akhirnya gitu. Oh, rasanya tidak pantas kalau kemudian saya sombong, saya mencari kemuliaan. Tidak. Apa yang Tuhan kasih hanya sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun gerejanya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi jangan sampai ada di kita mencuri kemuliaan Tuhan
dari sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Tapi pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun gerejanya. Gereja ini selalu bicara tentang orang-orang percaya. Bukan gereja ini maksudnya tidak, bukan gedung ini, tetapi setiap orang-orang percaya itu saling membangun. Sekarang coba kita lihat, tunjukkan tentang daftarnya macam-macam karunia. Saudara bisa lihat, Pak, memang benar hanya 19. Saya coba mencari kira-kira seperti ini yang ketemukan. Kalau nanti Bapak Ibu wajib menemukan, monggo ya. Jangan lihat jumlahnya, nanti tidak diulangkan ya. Berapa jumlah karunia rohani yang dikasih Tuhan? 19. Itu penemuannya Pak Pendeta, kira-kira begitu ya. Bisa jadi lebih seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada ayat dasarnya Bapak, dalam Rohani 12, 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ya. Bapak Ibu, itu saya coba mengurai tentang macam-macam karunia. Ya. Ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ya. Berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Bapak Ibu, menafsirkan bahasa roh. Kalau ada orang yang kira-kira itu, ada orang yang bisa menafsirkan, ada karunia yang Tuhan kasih seperti itu. Jadi tidak hanya satu saja Tuhan kasih, tapi Tuhan juga mengasih lengkap, kira-kira begitu ya. Ada yang kelima, membagikan sesuatu, memberi ya. Bapak Ibu, ternyata karunia rohani memberi itu adalah pemberian Tuhan ya. Kenapa orang kikir, pelit, kira-kira karunia ini tidak dikasih sama mereka, kira-kira begitu, kira-kira kasarnya ya. Kenapa dia pelit? Gak punya karunia rohani. Hal memberi. Wajar kalau kemudian kira-kira begitu ya. Kasarnya lah saya membahasakan begitu ya. Itu bisa diminta, Tuhan kasihlah karunia untuk memberi, kira-kira begitu ya. Kemudian memimpin, berkata-kata dengan pengetahuan, dengan iman, menyembuhkan, ada karunia menyembuhkan, ada karunia memberikan mujizat. Bapak Ibu bisa, tidak harus pendeta. Masa pendeta kalah sama jemaat? Jemaatnya bisa menyembuhkan, pada nggak bisa. Karunia. Pak pendeta mungkin tidak punya karunia di situ. Engkau dikasih karunia. Jangan banding-bandingkan siapa saja dengan saya. Pak pendeta nggak bisa ini, kenapa saya dikasih? Ya, baik, Pak pendeta nggak minta. Paham ya? Mengadakan mujizat, melayani, ya, berbahasa roh, menasihati, menyembuhkan, menolong, mengajar, dan sebagainya. Menunjukkan sebuah kemurahan, bermurah. Kemarin waktu di Cipanas, Pak Surat sudah hadir waktu itu. Ada satu doa dari semua karunia ini, ada sesuatu yang diajarkan. Kalau tidak satu saja yang Bapak Ibu doakan sama Tuhan, minta satu saja. Pendeta hanya satu yang pakai laku. Yang Pak Pendeta sepertinya Pak Pendeta paham dengan sesuatu yang ada pada. Apa itu? Kemurahan. Jadi saya berdoa sama Tuhan pada waktu apa pendeta menantang kepada kita seperti itu yang saya bilang, Tuhan tetap dialah itu ada pada. Kira-kira Bapak itu yang tahu seperti apa lah, ya. Tetapi inilah kira-kira daftarnya macam-macam karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, karunia yang ini Bapak Ibu sekali lagi gunakan untuk membangun gerejanya. Bapak Ibu yang pintar menasihati, yang diberikan karunia menasihati. Tidak semua orang mengkhawatirkan menasihati orang tua bisa pingsan yang dinasihati. Begitu kan. Ada orang yang pintar, kira-kira begitu ya, paham Bapak Ibu ya? Pakai untuk membangun tujuannya. Yang ngajar, Bapak Ibu, ya pakai untuk ngajar.
Jadi begitu itu kalau aja bagus juga. Gitu ya. Yang kita berarti, ya kita bagus. Itu cuma mungkin Pak Pendeta lebih baik mungkin dengan mengajar. Benar iri Pak. Senang kalau diberikan punya karunia yang banyak. Biar Pak lihat tugas Pak Pendeta kira doa, duduk, ngajarnya 1 bulan sekali, tapi gajinya penuh di kabinet. Loh, ini gereja ini hebat, mau apa? Gak perlu istilah Pak Pendeta tinggal, aduh Bu, nanti ke sana ya, itu perlu ada yang dinasihati, kira-kira begitu. Pak, itu ada, tolong bantu saya, itu perlu diajar dengan sesuatu, kira-kira begitu ya. Pak Bapak ya, untuk membangun gerejanya, untuk memuliakan tuh, itu yang jangan kita lupa. Kemudian, coba perhatikan tentang prinsip daripada karunia rohani. Saya sudah jelaskan, nanti kita akan melihat, menemukan, tahu kira-kira saya karunia apa yang saya punya. Ya, ada prinsip karunia rohani. Yang pertama, karunia rohani diberikan pada saat seorang dibaptis ke dalam tubuh Kristus pada saat dia lahir baru. Ya. Kemudian, karunia rohani berupa jabatan. Ya. Yang ketiga, karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Halo Bapak Ibu. Ya. Karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Ada di sini yang tidak percaya? Berarti tidak punya. Kalau kamu, kita orang percaya, kamu punya karunia. Minimal berapa? Minimal 1. Apa itu? Ya coba lihat di daftar kira-kira. Pak Pendeta, saya nggak tahu. Nanti kursus tapi bayar. Untuk menemukan kira-kira karunia apa seperti itu. Tidak gurau Bapak ya. Paham ya? Kemudian, karunia roh diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan orang percaya. Tuhan, berikanlah aku karunia menyembuhkan, supaya aku bisa dipanggil kemana-mana, bisa namaku hebat. Tidak ada. Ya, Bapak Ibu, karunia itu adalah pemberian Tuhan. Ya, karunia pemberian Tuhan. Dia ngasih, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Semuanya kita meminta. Tapi masalahnya cocok atau tidak, itu urusannya Tuhan ngasih kepada kita. Ya. Kemudian, karunia rohani setiap orang percaya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi nggak sama satu dengan yang lain. Tapi yang pasti, setiap kita orang percaya minimal 1 punya. Beda-beda ya. Berbeda-beda. Pak tukang, saya kemarin bingung Pak Pendeta. Kenapa? Terlalu banyak yang jadi mandornya, yang jadi pemimpinnya. Semua yang menjadi pemimpin, semua yang mengatur, bingung yang ada. Kira-kira begitulah ya. Sama di gereja juga sama. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, bisa begini. Wah, gereja ini lengkap, akan luar biasa. Amin. Kemudian yang keenam, karunia rohani diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketujuh, setiap orang percaya harus menggunakan karunia-karunia mereka untuk saling melengkapi dan melayani. Tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih rendah. Ya. Tidak. Semuanya saling melengkapi. Tujuannya untuk melayani. Bapak Ibu, gambar itu sebenarnya yang dikatakan Paulus itu gambaran seperti itu. Ya. Tangan dibentuk kaki? Tidak. Mata tidak bisa menjadi mulut. Ya. Fungsinya sudah jelas. Kalau jadi tanganlah. Ya. Di gereja ini saya sudah mulai saya terapkan. Jangan jadi bendahara, ketua pegang duit. Itu salah. Kira-kira begitu loh.
tugasnya bendahara pegang duit, nyari duit, minta duit, kira-kira begitu. Paham Bapak ya? Jadi setiap orang harus gunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, apa saja yang Tuhan kasih kepada kita. Kemudian, Pak, bagaimana kalau kemudian seseorang gagal, ya, menggunakan karunianya? Kalau sampai gagal, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya fungsi gereja itu menjadi lemah. Nggak masuk neraka enggak? Ya, masih masuk surga kira-kira begitu. Tapi fungsinya itu menjadi lemah, tidak punya sebuah kekuatan yang besar seperti itu. Saya berdoa, biarlah Bapak Ibu mulai nanti mengenali, bisa menemukan. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan anak muda. Kemudian Bapak Ibu bisa mengembangkan tentang karunia-karunia yang Tuhan kasih sama kita. Sehingga kita perlu kita ini bersatu. Ya. Karunia yang dikasih Tuhan itu Bapak Ibu, mari kita orang percaya bersatu ya, dengan karunia yang berbeda-beda. Jangan satu maunya diri, maunya satu begini. Itu mau seragam peralatan. Yang sudah satu kaki ini harganya sekian, anggaplah yang ini tetap besar, yang itu itu ujung-ujungnya nggak ada. Jadi Pak Sudah bilang ke mereka, nanti sarungnya kursinya apa warnanya Mas mereka. Tanya sama saya bilang, kalau saya nggak langsung bilang merah hijau enggak, saya inginnya matching dengan ruangan ini sehingga kelihatan cantik. Terus saya bilang, Pak, putih aja, kenapa? Putih itu melambangkan suci. Jadi kalau baju abang merah itu nggak suci. Orang GBD itu kalau ke gereja Bapak, itu GBD, orang GBD itu ya, GBD itu kalau ke gereja hari Minggu itu bagus pada satu. Jadi gembala GBD di kampung. Kalau ke gereja itu nggak aneh-aneh, warnanya baju putih, apalagi sudah berjamaah. Nanti tanya kenapa harus baju putih? Saya paham ya, kenapa? Kalau sudah berjamaah pun nggak ada yang merah kuning dan nggak ada, semuanya bajunya supaya kelihatan bersih, bagus, kudus, kira-kira. Itu kan sebuah simbol-simbol Bapak. Jangan perdebatkan, jangan pertentangkan karena hijau dan kuning dan sebagainya. Kira-kira begitu loh ya. Saya bilang boleh Pak, hari ini putih. Nanti kalau kita punya duit beli yang merah. Kalau ini punya yang emas, nanti kalau boleh begitu, gantian seperti itu. Paham ya? Hanya masalah sarung. Kita bersetegak keras satu hari. Sampai deh gitu. Ya. Kita bersatu dengan karunia yang Tuhan kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir. Ya, yang terakhir. Mari kita menemukan karunia rohani. Saya mengajak. Mungkin ada antara kita yang tidak paham tentang karunia apa yang ada pada sama kita. Mari kita belajar untuk menemukan karunia apa yang sebenarnya yang ada pada saya, yang diberikan Tuhan kepada saya. Bagaimana caranya? Coba dilanjut slide-nya. Salah satu tip ya kira-kira begitu, cara menemukan tentang karunia kita. Yang pertama, sadarilah bahwa saudara memiliki paling sedikit satu karunia. Jangan ada di antara kita yang nggak punya, Pak. Satu. Katakan, karena gini, aku punya satu. Saudara memiliki paling sedikit satu karunia rohani. Ya,
Yang kedua, berdoalah tentang hal itu. Tentang satu yang dikasih sama Tuhan, minimal satu, doa untuk itu. Minta sama Tuhan. Berdekat satu ini, satu itu Tuhan. Minta sama Tuhan. Pelajari di Alkitab ya, mengenai karunia ini. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan apa kebenarannya itu lewat firman Tuhan. Jangan tanya ke dukun. Ya, dukun sudah dikulit sama di baju merah itu katanya. Iya kan? Itu kan ya. Jadi begitu kan ya. Itu persekutuan dukun-dukun se-Indonesia itu marah gara-gara baju merah itu loh. Apa itu? Ya. Itu katanya dibuka, dikulit sama dia. Sehingga katanya ya pesulap merah maksudnya gitu ya. Baju merah itu kan. Katanya kemudian job daripada dukun-dukun ini sekarang sepi katanya. Gara-gara di baju merah itu. Itulah merah itu. Kemudian mengertilah tentang kemampuan saudara. Ya. Dengarlah pendapat dari orang Kristen orang lain, karena boleh bertanya, kira-kira saya apa karunia Allah? Kalau kamu dikasih tahu jangan ngeyel, kok tahu? Itu gak jadi itu tahu. Tanya kira-kira apa karunia saya? Minta nasihat, bimbingan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira caranya bagaimana kita menemukan kasih karunia. Saya berharap nanti kita ke depan akan lebih tahu tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana membangun, bagaimana menggunakan, bagaimana mengembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa hal ya di situ. Izinkan Roh Kudus bebas untuk membangun karunia saudara. Kasih kebebasan, jangan dibelenggu dia. Ya, bersedialah untuk dipakai. Setiap hari mintalah Roh Kudus untuk mengisi saudara, menjadikan saudara sebagai berkat. Ya, berikan kesempatan Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu, terlibatlah dalam pekerjaan dan pelayanan di gereja lokal. Kalau kau punya karunia, berarti tidak ada itu yang berkata saya Pak sibuk enggak gitu. Semua kamu sibuk, semuanya sibuk. Ya, artinya begitu Bapak Ibu. Terlibatlah dalam pekerjaan dan pelayanan di gereja. Pak, nanti mulai minggu depan, Bapak ini, saya mau lihat paslon di gereja saya. Bapak itu masih standar apa? Lepas gitu kan. Nanti minggu depan satu pakailah dalamnya nggak apa-apa. Hah? Ya, jangan malu nanti kita jadi gak nyaman gitu kan. Malu saya pada ya. Jadi begini Bapak ya. Terlibatlah dalam pekerjaan pelayanan gereja. Minggu depan sudah akan disebutkan sama majelis. Nanti sudah ada petugas gereja di sini. Ya, betul. Hah? Ya, tapi belum tahu semuanya. Nanti diumumkan. Setiap minggu depan, setiap minggu itu ada petugas yang merawat tempat. Termasuk plus menjadi terima tamu. Ya, Bapak Ibu nanti akan diumumkan. Minggu depan keluarga Pak Tobing satu besar. Jadi yang bersih-bersih ini jadi terima tamu Pak Tobing dengan yang beberapa orang. Katanya 5 orang. Satu minggu itu 5 orang ya. Nah, Bapak Ibu, yang terima tamu orang-orang yang selamat pagi Bu Pinaga, tenang gitu. Pagi Bu Pinaga. Bapak Ibu, orang yang senyum saja itu sebuah karunia. Karunia loh. Ya, terlibat dalam pelayanan, pokoknya apa nanti dikasih siap, kira-kira begitu. Yang berikutnya, cobalah cara-cara yang saudara dapat menggunakan karunia saudara. Cara-cara yang saudara dapat untuk menggunakan. Belajar seperti itu. Kemudian Bapak Ibu penting ya, taati pada petunjuk dan bimbingan pemimpin rohani saudara. Belajar. Kalau kamu bukul, kamu tidak akan pernah kamu bisa naik. Kita berhadap. Di mana saja nanti tipumu seperti itu, pemberontak kira-kira. Di rumah tangga, di masyarakat, di gereja, taat kepada apa yang dikatakan
pemimpin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita melayani dengan tunjukkan ya kasih saudara kepada Tuhan dengan penggunaan dari setiap karunia rohani. Mari kita mulai. Baru kita akan bisa bermanage tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dengan sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kita akan baru demikian bagaimana kita menjadi sebuah pengurus yang baik dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mulai, kita kembangkan, kita praktekkan. Amin. Saya ingin ke depan gereja kita di tempat ini dengan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semakin memuliakan Tuhan, semakin kita bisa menjadi berkat. Seperti ketika kita lihat seperti yang di Betania memimpin ujian BL, Pak Pendeta, kalau memimpin ujian di sini jadinya begitu. Kalau di hotel saya nggak laku Pendeta kembali, tapi dia mau di Betania seperti yang saya laku. Di sini sepertinya orang-orang yang memang punya karunia di situ kira-kira gitu ya kita. Kalau di sana yang majelis saja yang bermelayani, yang nggak majelis Bapak Ibu nunggu nanti Bapak Ibu jadi majelis baru melayani. Ya. Mungkin sama nggak boleh ngajak kalau itu belum menjadi majelis. Di sana begitu, di kita tidak. Siapa yang Tuhan kasih karunia yang memang itu untuk membangun, kita akan pakai. Ya. Kalau minta-minta saya mau majelis nggak ada ininya, enggak lebih baik kamu duduk saja, saya nggak duduk. Ya. Bapak Ibu, saya sungguh ini melengkapi kita supaya gereja ini akan terus memuliakan Tuhan. Gereja ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tubuh Kristus satu. Maka kita kelola, kita menjadi orang-orang yang pintar, ya, mengatur tentang sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak berarti kita mengerjakan itu saya mendengar hubungan. Saya melayani sungguh-sungguh betul. Kalau saya melayani itu Bapak kecewa. Kalau Bapak di tempat yang melihat Pak Pendeta ada banyak kurangnya, saudara akan kecewa seperti itu. Kami bangun sungguh-sungguh engkau di sini berdiri apa saja melakukan di sini hanya untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita.